Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita akan mulai saat teduh kita pada pagi hari ini, dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian, Ku cari wajah-Mu, temukan kasih. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namamu, ku dengar jawabanmu. Kau Tuhan yang selalu seluruh hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau semangatmu bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, bergerak kau sembah kekuatan bagi semua orang yang mampu Tuhan. Mencari wajah, mencari wajah, temukan kasih. Bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabanmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat berhiburan bagi setiap hati yang berdoa. Sungguh indah Kau Tuhan, berharap perlindungan. Kau sembah kekuatan bagi semua orang yang mau Tuhan. Sungguh indah Kau,
Sungguh indah Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah mengarah perlindungan, bersumber dan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Kau tahu kerinduan hati kami pada pagi hari ini ya Bapa. Jiwa kami seperti Musa yang haus dan rindu akan aliran air sungai-Mu ya Bapa. Sehingga kami memerlukan Tuhan puaskan rasa haus dan dahaga kami. Tuhan gantikan dengan kedamaian, dengan sukacita, dengan ketenangan dan keteduhan yang daripada Engkau ya Bapa. Engkau tahu akan hati kami, pikiran kami, segala sesuatu yang kami lakukan. Sungguh tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu boleh melimpah-limpah atas kami. Kebajikan, kemurahan, berkat-berkat Tuhan senantiasa melingkupi kami. Jauhkan kami dari setiap pencobaan-pencobaan. Lepaskan kami daripada yang jahat. Dan biarlah kami terus ada di dalam naungan sayap-Mu. Terus ada di dalam perlindungan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap hari-hari yang telah kami jalani. Berkat-berkat yang telah kami nikmati. Penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, pimpinan-Mu atas kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Karena Engkau Allah yang baik, sangat baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh datang kepada-Mu bersama dengan keluarga kami, istri dan anak-anak kami. Dan kami rindu Tuhan, Kau memberkati kami dengan seisi rumah kami. Kau memberkati kami dengan kebahagiaan, sukacita yang daripada Tuhan. Pimpinan, penyertaan-Mu, perlindungan, hikmat yang kami nantikan, biarlah boleh tergenapi di dalam kehidupan kami. Ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan kami ya Bapa. Dan biarlah kami boleh hidup seturut kehendak Tuhan. Hidup di dalam jalan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin kami kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Terima kasih Tuhan. Berkatilah ya Bapa saat teduh pada pagi hari ini. Sekali lagi ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan kami. Perkataan, pikiran dan tindakan kami yang tidak patut, yang tidak berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Dan biarlah kami siapkan hati kami untuk menerima anggur yang baru. Firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa mengubah kehidupan kami. Biarlah kami membaca pada pagi hari ini firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu bukan hanya sekedar tulisan, tetapi menjadi firman yang hidup dan menjadi daging di dalam diri kami.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah sampai kitab Kejian pasal 30 ya. Nanti sampai dengan 30 ayat 1 sampai dengan 43 ya. Satu pasal panjang. Satu aja ya. Kejadian pasal 30 ya. Ini ayat 1 sampai dengan ayat 43. Jadi satu orang membacanya 10 ayat ya. Boleh dibaginya. Berikan aku anak, kalau tidak aku akan mati. Begitulah amalan Yakub berdasarkan kepada apakah izin Allah yang mengulangi engkau memperoleh Tuhan. Katakanlah ini dia tidakku hampir hampirlah dia supaya melahirkan anak di banggaku dan saya melalui aku kondisi keturunan. Lalu yang memberikan diri kembali itu kepada aku sebagai istri kebenaran. Inilah itu. Dengan lalu melahirkan orang laki-laki seperti aku. Kata-katanya Allah belum meninggalkan keadaan begitu dan tidak mendengar permohonan aku datang memberikan kepada aku. Orang anak laki-laki itu sebabnya ia mengawal anak itu dan dia sembarang yang mengandung lagi lalu melahirkan anak laki-laki kepada laki-laki aku. Kata Raya, sesuatu saya tak telah berbuat dengan aku dan aku menang lalu mengenai anak itu mekar. Ketika dia melihat bahwa dia bisa melahirkan lagi, dia mengambil silpa bayi berkuat dan bertanya kepada Yakub istrinya. Lalu berkata, dia melahirkan orang laki-laki itu. Berkatalah Lea, keberuntungan tiba. Ia lalu menamai anak itu Gad. Kemudian Jilpa hamba Lea melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Kata Lea, aku bahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia. Ia lalu menamai anak itu Asyer. Pada musim menuai gandum, Ruben pergi berjalan-jalan dan mendapat buah dudaim di padang. Lalu dibawanya kepada Lea, ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berikanlah aku beberapa buah dudaim anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang engkau mau mengambil juga buah dudaim anakku. Kata Rahel, kalau begitu, biarlah ia tidur dengan engkau malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Pada waktu petang ketika Yakub datang dari padang, Lea pergi menemui dan berkata, engkau harus menghampiriku malam ini, sebab memang engkau telah kubayar dengan buah dudaim anakku. Sebab itu Yakub tidur dengan Lea malam itu. Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi hambaku perempuan kepada suamiku. Ia lalu menamai anak itu Ishakar. Kemudian Lea mengandung lagi dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama aku
karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Ia lalu menamai anak itu Zebulon. 21 sampai 30. Setelah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Tina. Allah ingat akan Rahel, akan Allah mendengarkan permohonannya serta membuka rahimnya. Rahel pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapus aibku. Ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, kiranya Tuhan menambah lagi orang anak laki-laki bagiku. Yakub menjadi kaya dengan kecantikannya. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, Yakub berkata kepada Laban, izinkan aku pergi supaya aku pulang ke tempat asalku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu. Dan biarkan aku pulang sebab engkau tahu betapa kerasnya aku bekerja padamu. Namun Laban berkata kepadanya, kiranya aku mendapatkan kemurahan hatimu. Telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku kepada engkau. Katanya lagi, tentukanlah upahmu dan harus dibayar. Aku akan memberikannya. Sahut Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku telah bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternaku dalam pemeliharaanku. Sebab harta milikmu hanya sedikit sebelum aku datang, tetapi sekarang telah bertambah sangat banyak, dan Tuhan telah memberkati engkau. Sejak aku menjadi memberkati engkau, sejak aku berada di sini. Jadi, kapankah aku dapat berusaha untuk rumah tanggaku sendiri? Kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Ribka, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau mengembalakan kambing dombamu lagi dan menjaganya, asal engkau menyetujui hal ini bagiku. Hari ini aku akan lewat dari antara segala kambing dombamu. Aku akan memisahkan dari situ setiap binatang yang berpintik-pintik atau bertutul-tutul. Setiap orang yang bertutul-tutul dan setiap yang berpintik-pintik di antara kambing-kambing, itulah upahku. Kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Semua yang tidak berpintik-pintik atau bertutul-tutul di antara kambing-kambing dan semua yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu telah kucuri. Kemudian kata Laban, baik, jadilah seperti perkataanmu itu. Lalu pada hari itu juga Laban memisahkan kambing-kambing jantan yang berloreng-loreng dan bertutul-tutul dan segala kambing betina yang berpintik-pintik dan bertutul-tutul, yaitu segala yang ada warna putih pada badannya, serta semua yang hitam di antara domba-domba. Lalu ia menyerahkan semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak sejauh 3 hari perjalanan antara dia dan Yakub, sementara Yakub tetap mengembalakan kambing domba yang tersisa. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, pohon berangan. Ia mengupas kulit dan itu menjadi loreng-loreng putih, sehingga kelihatan bagiannya yang putih. Lalu ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan tempat minum, tepat di hadapan kambing domba itu yang datang minum. Biasanya kambing domba itu kawin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu kawin dekat dahan-dahan itu,
anak yang dilahirkannya berloreng-loreng, berpintik-pintik dan bertutul-tutul. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu lalu menghadapkan kawanan kambing domba itu kepada yang berloreng-loreng dan kepada semua yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia memperoleh kawanan hewan bagi dirinya sendiri dan tidak menempatkannya di antara kambing domba Laban. Sekali lagi, apabila kambing domba yang kuat, setiap kali apabila kambing domba yang kuat hendak kawin, Yakub meletakkan dan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu supaya kawin dekat dan itu. Namun bagi kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dan itu. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Demikianlah laki-laki itu menjadi kaya raya dan ia menjadikan banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Ya, baik, kita akan masuk dalam pokok doa. Yang pertama kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Yang kedua kita berdoa untuk kegiatan hari ini. Ya, nanti ada sore perjamuan keliling yang kedua, doakan. Kemudian besok Rabu ada persekutuan Bamak ya di Jepara jam 10. Dan kita juga doakan untuk besok Rabu ada doa Rabu, juga ada rapat majelis. Kemudian kita doakan untuk hari Kamis ada doa puasa juga. Dan hari Jumat ada Biston mengenang Pak Sumani ya, jam 6 sore di tempat Ibu Sumani Ngeling. Kita juga doakan untuk hari Sabtu segala persiapan untuk ibadah. Kemudian hari Minggu Bapak Yohanes akan melayani. Kita doakan. Dan juga kita doakan untuk TK Pembaktian Luhur supaya Tuhan juga menolong, memberkati sehingga ada pertumbuhan dan kemajuan. Kita juga berdoa untuk hari Senin ada persekutuan lansia ya, atau komisi senior. Di tempat ini kita doakan. Untuk minggu ketiga kita juga doakan. Untuk minggu keempat kita juga doakan. Untuk bulan Agustus di minggu pertama ada penutupan bulan keluarga pagi yang akan diisi dan tim Jakarta, dan sorenya Pak Yohanes Lili yang akan melayani. Dan juga kita doakan untuk minggu keduanya ada tukar mimbar sinode di bulan Agustus di Gloria Patri Semarang, supaya Tuhan juga menolong dan memberkati. Dan kita akan berdoa untuk pokok doa yang lain bisa ditambahkan seperti biasanya buat gereja, buat jemaat, buat hamba Tuhan, majelis dan komisi-komisi, buat keluarga-keluarga, buat orang-orang yang telah memberikan persembahan maupun bangsa dan negara, sinode, semuanya bisa ditambahkan. Baik, sebelum kita berdoa, mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian seperti rusa. Rusa merindukan air, berpikir cepat, merindukan hanya kepadamu ku serahkan nyawa, Tuhan dan
aku, kaulah sumber kehidupan yang mengalir segala jiwa. Engkau Yesus pengharapan, ku sembah dengan segenap hatiku. Sekali lagi seperti usaha. Begitulah jiwaku merindukan Engkau. Hanya kepadamu ku sembah Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sumber kehidupan yang mengalir segala jiwa. Engkau Yesus pengharapan, ku sembah dengan segenap hatiku. Kaulah sumber kehidupan yang mengalir segala jiwa. Engkau Yesus pengharapan, ku sembah dengan segenap hatiku. Ku sembah dengan segenap hatiku. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kesempatan yang baik pagi hari ini kami boleh datang kepadamu. Kami menyerahkan Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami yakin bahwa Engkau beserta dengan kami. Engkau adalah Allah yang Immanuel. Bapa, berkatilah untuk setiap kegiatan kami. Hari ini masih ada perjamuan kudus keliling. Tuhan berkati. Besok ada pertemuan Bamak Kabupaten di Jepara. Dan sorenya ada doa. Kemudian ada rapat majelis. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami menyerahkan juga untuk doa puasa. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk hari Jumat ada di Storm di rumah Ibu Sumani mengenang Bapak Sumani. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Begitu juga hari Sabtu persiapan ibadah dan minggunya akan dilayani oleh Bapak Yohanes. Tuhan memberkati untuk bulan keluarga ini, baik minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk rencana penutupan bulan keluarga minggu pagi yang akan dilayani dari tim Jakarta.
Dan juga untuk sore ini akan ada KKR yang mengundang Bapak wilayah selatan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, supaya program ini tidak hanya sekedar program KKR, tetapi sungguh-sungguh membawa satu gebrakan, membawa satu perubahan, membawa satu di mana jemaatmu sungguh-sungguh boleh merasakan, menikmati kuasa dan mujizat-Mu. Biarlah Tuhan, Kau jamah setiap hati jemaat-Mu sempat ini, hamba-Mu, majelis, ketua komisi. Terima kasih Bapak. Kami serahkan sinode kami. Kami serahkan kita, kami serahkan MDS, kami serahkan bangsa dan negara dalam tangan. Bahkan kami menyerahkan untuk jemaat-Mu di tempat ini, menyerahkan untuk gereja-Mu di tempat ini, menyerahkan untuk orang-orang yang telah memperhatikan, orang-orang yang telah peduli untuk memberikan persembahan demi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati mereka ya Bapa, yang telah peduli kepada hamba-hamba-Mu, yang telah mencintai pekerjaan Tuhan. Berkati mereka ya Bapa, baik kesehatan mereka, baik usaha mereka, baik keluarga mereka. Berkati di dalam segala hal ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan setiap doa kami, pergumulan kami, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab lebih banyak daripada apa yang kami pikirkan, lebih banyak daripada apa yang kami doakan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Diserahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Pakailah hidup kami semua untuk menjadi terang kasih Tuhan, baik di pekerjaan, di kantor, baik juga di sekolah, baik juga di pabrik, baik juga di pasar, baik juga di pertokoan, bahkan juga di ladang, bahkan juga di gereja-gereja, bahkan juga kami semua umat-Mu yang ada di bumi ini, yang sedang memegang medsos Tuhan, baik WA, baik juga keluarga. Biarlah Kau lindungi kami, jadikan kami terang Tuhan, jadikan kami saksi Tuhan, sehingga mulai dari hal kecil kami boleh tetap hidup jujur, hidup sabar, dan juga suka menolong satu dengan yang lain. Ampuni jika Kau dapati kehidupan kami jauh dari Tuhan, Kau dapati kehidupan kami yang kurang berdoa, yang kurang iman kepada Tuhan. Ampuni ya Bapa, dan kami serahkan semua ke dalam tangan kasih. Bapa, kami serahkan juga setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul untuk sembuh dari sakit. Biarlah mereka boleh menikmati pemulihan secara sempurna dari Tuhan, dan mental mereka tetap ada di dalam pimpinan dan lingkup kasih Tuhan, dan mereka boleh siap menikmati pemulihan dari Tuhan, baik pemulihan jasmani dan rohani mereka. Khusus kami berdoa untuk Pak Sarjono, pulihkan sakitnya, pulihkan imannya, pulihkan juga Tuhan keluarganya. Demikian juga kami serahkan Pak Yeno, pulihkan sakitnya, imannya, dan juga keluarganya ya Bapa. Siap menjadi terang-Mu dimanapun mereka berada, baik kepada diri mereka, istri dan juga anak-anak dan mantu cucu. Diserahkan juga Tuhan untuk Bu Hasim, pulihkan sakitnya, pulihkan imannya, dan juga keluarga besar. Menyerahkan juga Tuhan Pak Wandi, pulihkan sakitnya, imannya tetap tertuju kepada Tuhan. Demikian juga kami serahkan Tuhan Bu Suradi dan kita kasih, pulihkan imannya ya Bapa, sehingga imannya tetap tertuju kepada Engkau. Bapak, kami serahkan untuk Bu Sumandi, demikian juga Bu Eko dan juga Bu Aku, pulihkan sakit dan imannya, biar tetap ada di dalam kasih kuasa Kristus. Demikian juga Mak Lian Tuhan, pulihkan sakit dan imannya. Ciin juga kami serahkan dalam kasih-Mu. Dan hari ini Tuhan, ada hal terbesar yang membuat hamba-Mu merasakan kegalauan, merasakan ketakutan, tapi kami serahkan semua ke dalam kasih-Mu.
Tuhan tahu yang terbaik, karena kami percaya rancangan-Mu tidak mendatangkan kecelakaan, tapi rancangan-Mu mendatangkan kebaikan. Dan biarlah Cik In boleh menikmati proses yang Tuhan percayakan buat hamba-Mu, hal yang mungkin tidak mudah dijalaninya, tapi kami percaya persidangan hari ini Tuhan akan buat berhasil dan nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Bapak kuatkan nanti kebangunannya supaya Cik In boleh menikmati lawatan Tuhan, menikmati pembelaan dari Tuhan, menikmati kebenaran dari Engkau. Bapak, kami serahkan juga Tuhan untuk setiap kesehatan anak-anak Tuhan, baik Bu Pitono, baik Cik Yen, Lala, kami serahkan mereka sepenuhnya dalam kasih. Hari ini kami serahkan setiap hal yang akan kami pikirkan, akan kami kerjakan, akan kami lakukan. Biarlah semuanya itu ada dalam kendali Allah. Karena kami milik-Mu, kami ciptaan-Mu, maka Engkau lah yang akan memberikan masa depan terindah buat kami, dan Engkau memegang kehidupan kami. Hari ini kami serahkan setiap seluruh doa kami, dan jadilah semua pada kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri saat teduh kita dengan pujian Ku di tangan-Mu, Ku di hatiku. Saat teduh kita telah selesai. Tuhan memberkati aktivitas kita. Amin.